untuk menjaga kepentingan kita, melindungi rakyat kita, melindungi dunia usaha kita. Hal lain adalah karena guncangan terjadi akan semakin frequent, kemungkinan terjadi potensi krisis keuangan di negara-negara lain, terutama kalau sektor keuangannya rapuh, makro polisinya tidak stabil atau tidak koheren, dan confidence menipis, kemungkinan ada negara yang akan terkena krisis. Kalau ada terjadi krisis, safety net secara financial harus ada. Maka pembahasan mengenai yang disebut financial safety net, kalau kita selalu bilang social safety net, itu adalah membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita tidak mampu. Di level global keuangan juga ada konsep mengenai safety net, tapi financial safety net. Itu ada 3 layer. Layer pertama adalah di masing-masing negara, kalau di Indonesia itu adalah tugas KSSK. Layer di regional itu adalah seperti ASEAN plus 3, Jepang, Korea, Cina, kita membentuk ASEAN plus 3 dengan Chiang Mai Initiative. Layer global adalah layer di mana IMF dengan 194 atau 197 negara anggotanya menjadi global safety net. Itu kalau sampai terjadi guncangan dan menimbulkan krisis, apakah memiliki kesiapan baik dari resources maupun program substansinya. Ini menjadi salah satu pembahasan di spring meeting. Yang tidak menguntungkan negara-negara Afrika terutama, tapi juga beberapa negara developing lainnya, itu saat ini situasi setelah COVID sampai hari ini, ekonominya lemah, utangnya sangat tinggi, dan bahkan mereka dalam situasi kreditnya sudah macet dan tidak punya akses capital. Negara-negara ini sangat rentan, ada yang kehilangan akses capital dan bahkan dengan Amerika menyetop berbagai bantuan globalnya, terjadi potensi kelaparan. Ini hal yang luar biasa. Perlu dari sisi peri kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesia kita juga memiliki keprihatinan. Nah, untuk menghadapi situasi ini, peranan dari Multilateral Development Bank, apakah itu Bank Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, AIIB, European Investment Bank, Latin America, Inter-American Development Bank, African Development Bank, semuanya sedang diminta untuk reform agar mampu mengatasi terutama negara-negara yang tidak punya akses dan rakyatnya bahkan dalam kondisi yang kemungkinan sudah kelaparan. Terakhir tentu reformasi dan perkuatan ekonomi masing-masing adalah keharusan. Jadi reform di masing-masing negara menjadi penting dan kita perlu untuk terus menjalankan apa yang sudah diarahkan dan diinstruksikan Presiden Prabowo selama ini kepada tim ekonomi, reform deregulasi. Reform adalah untuk mereform hal-hal yang tidak baik, apakah inefisiensi, apakah ketidakkompetenan, ketidakmampuan, atau deregulasi yaitu menghilangkan beban-beban ekonomi tinggi melalui regulasi yang rumit, prosedur yang tidak mudah, semuanya harus segera dan terus dilakukan. Ini supaya ekonominya produktif. Bapak Presiden selalu menyebutkan I-Core Indonesia tinggi, itu berarti kita harus mampu menurunkan incremental capital output ratio kita. Namun di luar ini semua yang saya ingin sampaikan kepada media, rivalitas Amerika dan RRT akan tetap menjadi dominan faktor dominan dalam menciptakan stabilitas atau keguncangan geopolitik. Dan rivalitas ini tidak hanya di bidang ekonomi, ada di bidang politik, ada di bidang security. Jadi kita tidak bisa lagi juga memisahkan ekonomi dari geopolitik dan security yang akan mewarnai bagaimana arah dunia ke depan.
Nah, ketidakpastian imbalances yang tinggi dan kemudian langkah-langkah Amerika untuk melakukan reciprocal tarif yang kemudian diretaliasi atau dibalas oleh RRT telah menimbulkan korban. Korban pertama adalah growth ekonomi melemah. Kita lihat di sini, IMF sudah mengeluarkan koreksinya cukup dalam. Dari tadinya tahun lalu 3,2, tahun ini menjadi hanya 2,8%. Itu penurunan yang sangat signifikan. Saya nggak tahu waktu tahun 2020, waktu COVID, kita juga mengalami penurunan yang luar biasa dalam negatif. Dan tahun depan, 2026 juga sedikit slightly better di 3%. Kita lihat tabel yang di bawah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.